Halo semua, apa kabarnya? Di awal minggu kemarin, saya kaget karena lihat bercak darah di lantai. Terus, saya juga dengar suara kucing kecil dari dalam cover motor. Begitu saya cek, ternyata kucing hitam yang sering keliaran di sekitar rumah lahirkan 2 ekor bayi. Akhir-akhir ini saya memang lihat perut kucing itu membesar. Awalnya nggak kepikiran bahwa kucing itu sedang hamil karena masih terlalu kecil. Tapi lama-lama perutnya besar dan kemarin melahirkan bayi. Saya tambah pusing. Saya juga mulai tanya-tanya tentang sterilisasi kucing ke teman. Minggu kemarin saya jadi panitia pelaksana upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di kampus. Upacaranya diadakan secara online, pakai aplikasi Zoom, dan ditayangkan juga secara langsung di YouTube. Waktu persiapan kegiatan ini pendek sekali, jadi banyak masalah yang muncul. Tugas saya adalah baca teks tentang sejarah kampus dan sedikit promosi kampus. Untuk tugas ini saya sudah latihan, tapi karena sibuk, latihannya nggak bisa banyak. Di tanggal 17 Agustus biasanya ada banyak lomba untuk rayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi tahun ini nggak bisa karena masih dalam masa pandemi. Oh ya, ada hal unik waktu saya pesan pizza Domino lewat Gojek. Hal unik itu adalah tukang Gojek selalu pakai pantun untuk kirim dan balas pesan saya. Pantun ini mungkin seperti senryu di Jepang. Walaupun tukang Gojeknya beda, tapi kalau pesan pizza Domino di dekat rumah saya, pasti tukang Gojek akan kirim pantun. Awalnya kaget, tapi lama-lama saya jadi terhibur dan saya balas pesannya dengan pantun juga. Tukang Gojek adalah pekerjaan yang buat capek, tapi mereka punya cara sendiri untuk nikmati pekerjaannya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Sekarang saya belum mulai ngajar lagi di kampus. Semester ganjil tahun ini baru akan mulai bulan September. Semester depan juga kayaknya masih belajar online ya. Di kuliah semester kemarin, saya banyak diskusi dengan mahasiswa pakai aplikasi WhatsApp. Kalau dosen lain, banyak yang pakai Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Waktu diskusi dengan mahasiswa, saya coba buat suasana yang santai dan rileks. Di kondisi kayak gitu, mahasiswa jadi bisa pakai bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Nah, kadang saya lihat mereka ngobrol dengan bahasa anak muda. Ada beberapa kata-kata yang masih bisa saya pahami, tapi banyak juga yang sama sekali saya nggak ngerti. Di saat itulah saya merasa, oh, saya ini sudah tua ya. Terus kadang saya juga nggak sengaja lihat chat anak saya dengan temannya. Kalau chat anak saya lebih susah lagi. Soalnya selain ada kata-kata yang susah, mereka juga singkat kata-katanya. Jadi lebih susah lagi untuk dipahami. Dulu waktu saya kuliah, saya juga suka pakai bahasa yang sedang tren waktu itu. Selain kelihatan keren sebagai anak muda, kita juga jadi merasa lebih ekspresif. Nah, di video kali ini saya akan coba ngobrol tentang pengalaman saya waktu lihat dan coba mengerti bahasa anak muda zaman sekarang. Sebenarnya pola pembentukan bahasa anak muda dari dulu sampai sekarang nggak banyak berubah. Tapi hal yang membuat kita susah ngerti bahasa anak muda zaman sekarang adalah asal kata-katanya. Asalnya kan dari kehidupan anak muda. Nah, masalahnya saya udah nggak muda lagi. Makanya saya nggak paham. Walaupun kata-kata dari bahasa anak muda ini banyak yang susah, tapi
ada juga yang saya ngerti dan mungkin kalian juga bisa pakai. Misalnya kata santuy, bacanya bisa santuy dan bisa juga santai. Kalau kata-kata ini sih nggak begitu susah karena artinya ya santai. Mungkin kalau di bahasa Jepang sama dengan iyo kini shinai de. Misalnya kalau kalian ditanya sama orang Indonesia, terus kalian jawab pertanyaan itu dan orang Indonesia bilang makasih, kalian bisa jawab dengan kata santuy ini. Ada juga kata mantul. Kata ini singkatan dari mantap betul. Mungkin bahasa Jepangnya maji de saiko atau sugoi ijang. Cara pakainya gampang banget. Misalnya ada orang Indonesia Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.